Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Butika di channel Kuliah Butika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang MHC dan sitokin. Apa itu MHC dan sitokin? Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sedikit beberapa kali menyinggung tentang MHC. Nah, MHC ini kalau kalian ingat, saya pernah membicarakannya atau menjelaskannya pada saat mempresentasikan pada antigen presenting cell atau pada sistem imun non-spesifik. Itu perannya kan ada di sana fagositosis oleh sel-sel makrofag dan juga beberapa sel dendritik. Nah, setelah difagositosis, maka antigen tersebut tidak semuanya akan dibuang melalui sisa-sisanya itu dibuang melalui jaringan dan darah, namun ada satu atau beberapa protein yang akan dipresentasikan oleh sel-sel fagosit seperti makrofag maupun dendritik menggunakan MHC. Nah, yang kemudian akhirnya sel-sel yang mempresentasikan antigen tersebut disebut juga dengan APC atau antigen presenting cell. Nah, yang mempresentasikan itu ada reseptor yang namanya MHC. MHC itu Maillard Histocompatibility Complex ya. Nah, kemudian saya juga akan berikutnya setelah membahas tentang MHC, kita akan membahas tentang sitokin. Kita akan membahas MHC dulu. Saya akan langsung ke slide MHC. Nah, oke. MHC atau Major Histocompatibility Complex itu bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar sampingnya, biar saya perbesar dulu. Di gambar sebelah itu merupakan gambaran adanya sel dendritik dan juga sebelah kanannya adalah sel limfosit T atau sel T yang naif. Nah, pada gambar tersebut saya akan menjelaskan ya, sel dendritik itu akan mengenali patogen melalui Toll-like reseptor atau juga PRR. Nah, Toll-like reseptor dan PRR ini akan mengenali patogen terlebih dahulu. Kalau pada Toll tersebut di gambar itu akan mengenali PAM. Nah, PAM ini adalah reseptor antigen yang akan dikenali oleh reseptor Toll ini. Jadi sel dendritik kita itu sudah bisa mengenali mana ini sel antigen yang berbahaya ataupun tidak. Ini jenis mikroorganisme yang bakteri atau jenis mikroorganisme virus maupun jamur. Nah, setelah memperkenalkan atau setelah mengenali, nah kemudian maka akan terjadi suatu reaksi dalam sel dendritik yaitu fagositosis. Sama halnya juga pada sel fagosit yang lain ya. Karena di sini contohnya adalah sel dendritik. Nah, kemudian setelah itu, setelah dikenali maka terjadi fagositosis, kemudian sel akan dipresentasikan melalui MHC kelas 2 ini. Di sini ada MHC kelas 2 ini, di mana sel dendritik di permukaannya itu MHC kelas 2-nya akan mengikat protein antigen yang sudah dicerna tadi. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan sitokin berupa interleukin 12 ya, di kecil-kecil atas itu, yang fungsinya akan merekrut atau membuat sel limfosit T yang berada di dalam tubuh yang tidak aktif menjadi
menuju ke daerah sel dendritik tersebut dan akan mengenali MHC kelas 2 tadi yang sudah ada antigennya tadi melalui TCR. Setelah saling berikatan antara reseptor sel T naif dan MHC, maka sel T naif tersebut akan berdiferensiasi baik menjadi sel T helper 1 maupun sel T helper 2. Nah, kemudian setelah mengenali dan setelah berdiferensiasi, sel T helper akan membawa protein yang dikenali dari sel dendritik tadi melalui MHC, kemudian akan dibawa ke sel limfosit B untuk mengaktifkan sel limfosit B. Seperti keterangan yang ada di sebelah kanan, sel limfosit B atau sel B mengenal antigen dari epitop pada molekul utuh sel limfosit T yang mengenal antigen dari epitop pada fragmen antigen peptida yang diikat oleh molekul pada permukaan APC. Molekul inilah yang disebut dengan MHC. Jadi perannya MHC ini sangat besar sekali untuk pengaktifan sel limfosit T dan sel limfosit B. Dalam kata lain, MHC bagaikan papan yang memajang fragmen antigen agar dapat dikenali oleh sel limfosit T untuk mengaktifkan sistem imun spesifik seperti sel limfosit B. Dari sini sudah paham? Maka kita akan lanjut lagi di slide berikutnya. Ada 3 macam MHC yang dimiliki oleh manusia, yaitu MHC kelas 1, MHC kelas 2, dan MHC kelas 3. MHC kelas 1 terdapat di permukaan semua sel tubuh yang mempunyai nukleus dan juga trombosit, sehingga bila sel-sel tersebut terinfeksi, maka sel limfosit T dapat mengenali dan menghancurkannya secara langsung atau secara otomatis. Kemudian ada juga jenis MHC kelas 2. MHC kelas 2 terdapat di permukaan sel-sel monosit, makrofag, dan APC untuk memajang antigen, sehingga sel limfosit T akan aktif ketika mengenali adanya antigen yang dipresentasikan oleh molekul MHC kelas 2 di permukaan sel-sel tersebut. Kemudian, kok hilang ya? Nah, kemudian ada MHC kelas 3, yaitu berperan dalam menentukan ekspresi komponen komplemen dan sitokin. Kita belum membahas komplemen ya. Untuk episode kali ini atau sesi kita kali ini hanya membahas MHC dan sitokin bagian awal aja dulu. Nah, sekarang kita ke MHC kelas 1. MHC kelas 1 tadi pada pengertian sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu dimiliki oleh seluruh sel pada tubuh kita ya, yang berinti dan juga trombosit. Jadi semua sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki MHC kelas 1. Antigen endogen atau antigen yang ada di dalam tubuh kita atau yang kita miliki atau antigen self akan diikat oleh MHC kelas 1, kemudian dibawa dari sitoplasma ke retikulum endoplasma kasar atau retikulum endoplasma raw atau RIR. Kemudian kompleks antigen MHC kelas 1 meninggalkan RIR menuju badan Golgi dan selanjutnya dibawa ke permukaan sel agar dapat dikenali oleh sel limfosit CD8+ atau sitotoksik. Jadi untuk MHC kelas 1 ini biasanya dapat mengaktifkan sel limfosit T sitotoksik atau yang CD8+. Ingat, MHC kelas 1 berarti bisa mengaktifkan sel limfosit T yang CD8+ atau CD8+ atau sel TC, sel sitotoksik. Karena hampir semua sel bernukleus mempresentasikan MHC kelas 1, maka semua sel bernukleus yang terinfeksi virus atau mikroorganisme intraseluler lainnya dapat dijadikan sasaran oleh sel limfosit T sitotoksik atau sel limfosit T TC atau TC.
Mohon maaf, jadi ngomongnya agak belibet di sini. Jadi paham ya, jadi ketika ada sel tubuh kita terinfeksi oleh virus atau terjadi kerusakan pada sel limfosit, terjadi sel-sel tubuh kita itu, maka sel limfosit cytotoxicity ini tadi akan mengenali secara langsung dan langsung menghancurkannya. Karena sel limfosit ini mampu menghasilkan suatu zat racun toksik ya, tanpa harus melalui sel limfosit B. Jadi yang bisa mengaktifkan sel limfosit B adalah sel T helper atau CD4 plus atau CD4 plus. Sedangkan sel T CD8 plus dia akan mengaktifkan limfosit cytotoxic dan bisa menghasilkan suatu zat racun, langsung menyerang pada sel yang terinfeksi. Next, sedangkan MHC kelas 2, antigen yang telah ditangkap dan difagositosis oleh APC diproses dijadikan peptida kecil oleh enzim lisosom. Kemudian peptida kecil dari pemecahan antigen kemudian diikat oleh molekul MHC kelas 2 di luar EER atau retikulum endoplasma rows dan dibawa ke permukaan sel APC agar dapat dikenali oleh sel limfosit CD4+, naif dan mengaktifkan sistem imun spesifik. Perbedaan peran molekul MHC1 dan MHC2 pada pengenalan antigen oleh sel limfosit T, yaitu sel limfosit T sitotoksik akan diaktifkan oleh MHC kelas 1, sedangkan sel limfosit T helper akan diaktifkan oleh MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 dimiliki oleh beberapa sel fagosit dan APC. Baik fagosit itu seperti makrofag, monosit, kemudian sel dendritik gitu kan. Kemudian kalau MHC kelas 1 dimiliki oleh seluruh sel di dalam tubuh kita yang berinti, termasuk juga trombosit. Jadi apakah sel fagosit itu hanya memiliki MHC kelas 2 saja atau tidak memiliki MHC kelas 1? Tidak. Jadi untuk sel fagosit maupun sel dendritik dan makrofag itu memiliki keduanya, MHC kelas 1 maupun MHC kelas 2. Tapi kalau sel yang lainnya hanya memiliki MHC kelas 1 saja gitu ya, lebih tepatnya. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang MHC, kita akan membahas tentang sitokin. Apa itu sitokin? Nah, ilustrasinya adalah bagaimana para penjaga keamanan negara berkomunikasi satu sama lain. Untuk memudahkan koordinasi, maka biasanya para penjaga keamanan negara itu memiliki alat komunikasi seperti telepon, SMS, email, BBM, surat, fax, WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga bagaimana dengan sel-sel imun dalam tubuh kita untuk berkomunikasi satu sama lain agar saling membutuhkan. Itu bagaimana yang kita sudah jelaskan tadi di awal, bagaimana si sel dendritik tadi bisa merekrut sel limfosit T naif yang tidak aktif tadi bisa langsung berkoordinasi. Kemudian setelah itu aktif sel limfosit T juga akan mengaktifkan sel limfosit B secara otomatis. Itu bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, berarti di dalam tubuh kita ini juga ada istilahnya yaitu komunikasi sel ya. Komunikasi sel inilah yang kita sebut dengan sitokin. Nah, apa itu sitokin? Sitokin itu berupa protein pembawa pesan kimiawi sistem imun sebagai komunikasi dalam interaksi antar sel imun dan memacu reaktivitas imun baik pada imunitas non-spesifik maupun spesifik. Dalam kata lain, sitokin ibarat alat komunikasi sel imun. Macam-macam dari sitokin ada interleukin, tumor necrosis factor, interferon,
stem cell factor dan chemokine, serta tumor growth factor, dan juga masih banyak lain jenisnya ya. Fungsi dan efek sitokin, yaitu sebagai autoregulasi terhadap sel penghasil sitokin itu sendiri atau fungsi sebagai autokrin. Kemudian sitokin juga mengatur sel yang letaknya tidak jauh atau seperti fungsi parakin. Kemudian ada efek langsung, ada satu jenis sitokin tetapi punya lebih dari satu efek terhadap berbagai jenis sel atau kita sebut juga dengan pleiotropi, dan juga berbagai macam sitokin tetapi mempunyai efek yang sama atau kita sebut dengan redundasi. Kemudian ada efek tidak langsung, yaitu sitokin menginduksi ekspresi reseptor untuk sitokin lain atau bekerja sama dengan sitokin lain dalam merangsang sel atau sinergisme. Kemudian ada juga sifatnya satu sitokin dapat mencegah ekspresi reseptor atau produksi sitokin yang lain atau antagonisme. Ini paling penting sekali ya untuk mengenali sifat-sifat dan peran sitokin ya. Ada sitokin yang bersifat atau memiliki peran autokrin, di mana dia juga bisa dari sel tersebut dia menghasilkan sel dan juga untuk mengaktifkan sel itu tadi sendiri gitu ya. Jadi muter dalam satu sel itu. Kemudian ada juga yang bisa mempengaruhi sel di dekatnya seperti itu. Ada juga yang pleiotropi fungsinya. Jadi satu sitokin bisa dihasilkan dari satu sel, tapi bisa berperan untuk banyak, untuk merekrut beberapa sel gitu ya. Fungsinya banyak dari satu macam sitokin, dan dapat dihasilkan dari beberapa sel yang dapat menghasilkan satu sitokin tersebut. Nah, ini harus dipelajari secara secara spesifik ya untuk tentang fungsi dan efek sitokin tersebut. Ini ada gambarannya di sini. Ada yang bersifat sitokin pleiotropi seperti ini penghasilnya, yaitu sel T helper ketika aktif menghasilkan interleukin 4. Nah, interleukin 4 ini efeknya dapat mengaktifasi sel B, ada sel timosit dan sel MAS. Kemudian ada yang sitokin redundasi tadi, sel T helper aktif, kemudian dia mengeluarkan interleukin 2, 4, dan 5, tapi interleukin 2, 4, 5 ini hanya bisa mengaktifkan sel B saja. Kemudian ada juga yang sel yang sinergi, di mana ada satu sel atau sel T helper itu aktif, kemudian mengeluarkan sitokin interleukin 4 dan 5. Nah, keduanya juga hanya bisa mengaktifkan sel B. Kemudian ada juga sel T helper yang antagonisme, di mana dia menghasilkan interleukin 4, kemudian dia mengaktifkan sel B, kemudian dia juga dapat menghasilkan sitokin lain seperti interferon gamma untuk menghambat produksi berlebih dari interleukin 4-nya tersebut. Kemudian ada kaskase induksi, jadi seperti ini ya. Jadi sel T helper aktif menghasilkan interferon gamma, kemudian interferon gamma akan mengaktifkan makrofag menghasilkan interleukin 12. Nah, interleukin 12 ini akan mengaktifkan sel T helper. Ini jalur kaskadenya yang di sebelah kanan. Seperti itu gambarannya. Fungsi sitokin secara biologis. Fungsi biologis sitokin muncul setelah sitokin diikat oleh reseptor spesifiknya yang terdapat pada membran sel sasaran. Reseptor sitokin terdapat pada membran sel-sel imun non-spesifik maupun membran sel-sel imun spesifik. Sitokin berperan pada hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah. Kemudian ada juga berperan pada sistem imun non-spesifik dan juga berperan pada sistem imun spesifik. Sitokin yang berperan dalam
pada hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah seperti yang digambar ini ya. Saya perbesar. Nah, ini ada sel induk, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel progenitor myeloid dan progenitor limfoid. Nah, ketika progenitor limfoid ini menghasilkan interleukin 7, maka dia akan menghasilkan limfosit B. Kemudian interleukin 7 juga bisa menghasilkan sel limfosit T. Kemudian dari ini akan terus menjadi sel limfosit B tadi. Limfosit T akan menghasilkan sitokin yaitu interleukin 3, GM-CSF, interleukin 1, interleukin 6 yang kemudian akan berdiferensiasi menjadi membentuk sel eosinofil, basofil, megakariosit dan sebagainya. Kemudian GM-CFU ini menghasilkan interleukin 3 untuk berdiferensiasi menjadi neutrofil dan monosit, seperti itu ya. Jadi dari sel induk kemudian berdiferensiasi, kemudian tergantung nih dari sel-sel yang sudah diferensiasi sel induk ini dia menghasilkan sitokin apa. Nah, ketika sel ini menghasilkan sitokin apa, maka dia akan membentuk atau berdiferensiasi lagi menjadi sel baru lagi yang sesuai dengan sitokin tersebut, gitu kan ya. Sitokin berperan pada imunitas non-spesifik dan imunitas spesifik. Pada imunitas non-spesifik, sitokin diproduksi oleh makrofag dan sel NK atau natural killer, berperan pada inflamasi dini, merangsang proliferasi, diferensiasi, dan aktivasi sel efektor khusus seperti makrofag. Kemudian pada imunitas spesifik, sitokin diproduksi oleh sel T dan mengaktifkan sel-sel imun spesifik, yaitu sel B menghasilkan antibodi dan sel T menjadi sel T sitotoksik. Seperti itu. TNF, ya, sitokin jenis TNF ini merupakan sitokin utama pada respon inflamasi akut terhadap bakteri dan mikroba lainnya. Sitokin ini akan mempengaruhi pusat pengatur suhu otak, yaitu hipotalamus, yang mengakibatkan kenaikan suhu tubuh seperti demam. Kemudian hati memproduksi akut phase protein, terutama C-reaktif protein, dan pengerahan leukosit dari sum tulang. Nah, jadi TNF atau jenis sitokin TNF ini bisa meningkatkan suhu tubuh dan juga C-reaktif protein ya. Biasanya contohnya seperti pada kasus demam berdarah atau pada orang tipes, itu biasanya suhu naik itu diakibatkan adanya sitokin TNF ini, protein TNF-nya meningkat. Manfaat klinis sitokin dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan teknologi DNA rekombinan, dan juga sitokin ini dapat digunakan sebagai pengontrol pada penyakit autoimun maupun tumor tertentu. Jadi ada beberapa peneliti yang sudah menggunakan sitokin ini dalam bidang teknologi medis, ya, baik dijadikan untuk pengobatan, terapi, dan lain-lainnya. Oke, untuk next saya akan membahas tentang komplement. Untuk pembahasan kita pada kali ini saya cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila masih ada kekurangan, mohon dikoreksi, dan saya besar harapan bisa mendapatkan kritik dan saran bagi yang menyaksikan channel ini, terutama pada teman-teman kita di bidang kesehatan maupun kedokteran. Saya Putika, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.